Jangan dianggap bahwa hartamu, uangmu, kekayaanmu itu satu-satunya yang bisa membuatmu bahagia. Kalau seperti ini berarti sudah ketergantungan. Kamu jadikan kekayaan itu tujuan, jadi segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Kemudian ini kalau dirangkum lagi, tadi saya bilang buku tasawuf modern itu tentang kebahagiaan. Nah, merancang kebahagiaan kalau menurut Buya Hamka di bukunya tadi secara umum itu ya, syaratnya ada 4, yang dilakukan 4, kondisi mentalnya 3, spiritualitasnya 4, dan penghalangnya ada 3. Kalau kalian ingin bahagia dunia akhirat, pastikan yang pertama syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya orang bahagia? Yang pertama ilmu. Tidak mungkin kalian bahagia tanpa ilmu. Orang yang tanpa ilmu berarti dia tidak tahu. Kalau tidak tahu, apalagi tidak kenal, apalagi dirinya, ya sulit. Maka dasarnya ilmu. Yang kedua sehat. Ini menarik ya, sehat disisipkan. Sama seperti Ibnu Sina. Ya kalau kamu tidak sehat, sepinter apapun, sespiritual apapun kalian, greges tetap. Gemeteran, tidak nikmat, tidak bisa kamu pura-pura bisa. Saya meskipun pusing menikmati ibadah, Pak, tidak bisa. Tetap kalau pusing ya pusing saja, muyer-muyer tidak bisa. Jadi sehatlah. Kebaikan jenis apapun tidak akan bisa hidup tanpa kalian sehat. Jadi niatkan menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah utamamu. Kemudian kebutuhan tercukupi. Ini menarik. Berarti apa? Tidak boleh kita fokus spiritual saja melupakan tuntutan normal duniawi. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa kebutuhan tercukupi. Meskipun jangan berlebihan juga. Meskipun jangan berhenti di kebutuhan. Jadi kita butuh uang ya, tapi uang bukan tujuan. Uang adalah bekal untuk banyak hal positif yang lain. Jangan berhenti di sana. Jadi kadang-kadang kita meleset seolah-olah uang adalah tujuan segalanya. Bahwa segalanya perlu uang mungkin iya, tapi tidak jadi tujuan dari segalanya uang itu. Maka kebutuhan tercukupi. Karena jangan sampai kalian nyufi, uzlah, zuhud, tapi kebutuhanmu disokong orang lain, disumbang orang lain, didukung orang lain. Kalau di satu hadis ini yang ditegur oleh Rasulullah. Karena ada cerita Rasulullah menegur seorang sahabat yang ibadah terus di masjid. Istrinya dan keluarganya tidak diurusi. Sampai satu ketika Rasulullah bertanya pada istrinya sahabat ini, lah kebutuhanmu sehari-hari yang memenuhi siapa? Jawab istrinya, kebutuhan sehari-hari yang memenuhi kakak saya, jadi saudaranya. Terus Rasulullah bilang, kakakmu lebih baik daripada suamimu. Jadi ini yang saya maksud ya. Kita punya amanah tadi loh, tanggung jawab. Penuhi itu. Dan yang keempat, teman yang baik. Ini hubungannya dengan circle.
Kalau circlemu ngaco, sulit kalian jadi sufi. Iya kan? Kamu mau apa lah? Mau zikir sebentar terus temanmu cie-cie gitu kamu. Enggak jadi enggak. Kamu malu ya susah. Kalau temennya enggak suportif ya gagal kamu. Enggak jadi bahagia nanti. Jadi perhatikan, ilmu yang sesuai, sehat lahir batin, kebutuhan tercukupi, circle yang cocok, teman yang baik. Yang harus dilakukan apa? Ya karena tadi perlu ilmu maka berpikir, tafakur, muhasabah itu berpikir, beramal, bekerja. Kalau tidak ada amalnya, cuma teori saja, ceramah saja, ya buat apa? Kemudian berakhlak dan beradab, introspeksi diri. Jadi ya beramal itu termasuk wirid, zikir dan lain sebagainya termasuk beramal. Ini yang dilakukan. Kalau kita tahu ilmunya aman ya. Karena tadi syaratnya ilmu kita tahu berpikir yang baik, yang benar, beramal yang baik, akhlak dan adab yang terpuji, introspeksi diri dan lain sebagainya. Mentalnya qanaah. Jadi kesediaan untuk qanaah, kesungguhan untuk ikhtiar, dan kesadaran untuk tawakal. Diawali dari qanaah, kita terima apapun ketetapan Allah, dilanjutkan dengan ikhtiar, kita lakukan semaksimal kita mampu, dan diakhiri dengan tawakal. Kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Ini mentalnya. Setelah itu, sisi spiritual isinya apa? Iktikad, yakin, iman, dan din. Ini menarik ya, beliau mendefinisikan berbeda. Kalau iktikad itu komitmen di awal. Saya akan, saya siap, saya bersedia, itu iktikad. Komitmen. Jadi komitmen itu yang mengikat aturannya, janjinya itu komitmen. Nah, setelah ada komitmen biasanya terus naik kelas jadi yakin, mantep bahwa yang saya komitmen ini mesti benar. Setelah itu baru iman. Kalau iman itu percaya plus pembuktian lewat kata-kata, lewat perbuatan. Jadi diawali komitmen, kemudian yakin, mantap, setelah itu dibuktikan lewat amal, lewat perbuatan baik kata-kata maupun tindakan fisik. Dan pada akhirnya istilah Buya Hamka din. Din itu penyerahan total. Kalau sudah dibuktikan, pasrahkan semua pada Allah. Ini spiritualnya. Penghalangnya 3. Yang sering menghalangi. Yang pertama, pikiran yang salah mindset. Mungkin pikiran yang serba suudzon, pikiran yang serba negatif, pikiran yang pesimis, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi pikiran yang salah bisa menghalangi. Salah teori, salah konsep, salah guru, salah ilmu itu bisa menghalangi. Kemudian kebencian. Kebencian akan mengotori hati kita. Selama masih ada kebencian, tentu saja fokus kita tidak pada Allah, tapi pada yang kita benci saja. Bahkan fokus ke yang negatif. Ini disebut khusus oleh Buya Hamka, karena mungkin kebencian ini agak bahaya untuk hidup kita. Dan yang ketiga, pesimis. Pesimis itu nama lain dari su'udzon billah, prasangka buruk pada Allah. Tidak mungkin Pak saya berhasil. Saya mesti hancur sajalah sudah kita. Nah ini pesimis namanya. Gelap-gelap situasi Pak, tidak bisa sudah terang. Ini pesimis namanya. Kalau masih ada Allah, kenapa kita sepesimis itu? Pesimis tentu saja membuat segala ikhtiar kita setengah-setengah. Wong kita tidak yakin. Jadi coba nanti bisa dibaca lagi pelan-pelan ya. Untuk bahagia duniawi ukhrawi, syaratnya apa, yang dilakukan apa saja.
mental yang harus disiapkan bagaimana, spiritual yang harus tegak bagaimana, dan jangan sampai ada penghalang-penghalangnya. Oke, ini terakhir, masih ada quote. Kata beliau, zuhud adalah yang sudi miskin, sudi kaya, sudi tidak beruang sepeser pun, sudi menjadi miliuner, tetapi harta itu tidak menjadi sebab buat dia melupakan Tuhan. Jadi zuhud tidak berarti lari dari dunia, tidak punya apa-apa, tidak. Orang zuhud itu miskin siap, kaya siap. Tidak punya uang siap, jadi milioner apalagi siap. Tetapi harta itu tidak jadi sebab dia melupakan Tuhan, tidak membuat dia lalai. Ini jiwa yang zuhud namanya. Maka kalian tidak perlu, Pak, kalau saya zuhud berarti keluar dari dunia, dari keramaian. Tidak juga. Lebih pada penataan jiwamu agar pasrah pada Allah saja. Apapun yang ditetapkan oleh Allah pada kita, kita siap. Harta tidak membuat kita lupa. Miskin tidak masalah, kaya alhamdulillah. Jadi milioner alhamdulillah. Tidak punya uang sama sekali, pasrah saja pada Allah. Nah, itu khasnya beliau ya. Jadi zuhud yang tidak lari dari dunia. Oke. Ada kalimat lagi ini, beliau mengingatkan kita. 3 kali kita menyeberangi kehidupan. Apabila yang ketiga kalinya telah terseberangi dengan selamat, bahagialah kita. Pertama, hari kelahiran, itu hari suci. Kedua, hari perkawinan, hari bakti. Ketiga, hari kematian, hari yang sejati. Nah, saya tidak tahu kalian sudah menyeberang berapa dari 3 ini. Yang jelas kita semua maksimal 2. Yang kan tidak mungkin yang sudah menyeberang yang ketiga ada di sini. Mengerikan kalau ada yang di sini ya. Cuma mungkin sebagian besar belum merasakan penyeberangan kedua, perkawinan. Kalau yang sudah nawa itu tidak nikah, berarti penyeberanganmu cuma 2. Setelah lahir terus tinggal matinya. Maka nikahlah biar ada penyeberangan yang kedua. Kata Buya Hamka, hari bakti. Ini 3 ini maksudnya sumber kebahagiaan. Coba dilihat di titik-titik ini kebahagiaan itu. Kebahagiaan kita lahir ke dunia, kebahagiaan ketika kita menikah, dan kebahagiaan setelah kita mati. Baik, masih ada. Saya bacakan ringkas. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua. Baik, saya kira itu. Ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah paham. Masih ada waktu 20-an menit. Ya nanti lebih-lebih sedikit tidak apa-apa ya. Kalau ada yang ingin tanya. Tapi tidak harus bertanya. Boleh juga yang ingin curhat apa, cerita apa, atau nambahi apa juga boleh. Mungkin Pak Buya Hamka hanya baca kitab-kitab tadi. Saya juga membaca kitab ini Pak Iseno, itu luar biasa. Karena acara kita kan bukan cerdas cermat terus kalian ada tanya jawabnya, tidak harus begitu. Kalau ada yang ingin nambah materi atau membantah, jangan-jangan saya tadi ada yang kelewatan ngomongnya, keliru apanya, boleh. Dan tentang apa saja, tidak harus tentang materi malam hari ini karena kita sesi tanya jawabnya kan tidak sering. Oke, baik. Ini ada 4 pertanyaan ya. Pastinya saya tidak mungkin menjawab detail satu-satu
Mungkin isyarat-isyarat saja. Bila perlu nanti teman-teman saya lihat masing-masing pertanyaan ini sebenarnya nanti bisa jadi tulisan. Di setiap pertanyaannya nanti boleh ya setelah ini mungkin yang bertanya menggali kemudian menuliskannya. Hasil pencariannya tentang apa yang dia tanyakan. Karena saya lihat pertanyaannya bagus-bagus. Bisa dibikin seminar nasional satu-satu. Yang pertama tadi tentang standar kebendaan dan bagaimana sih melepaskan sifat-sifat kebendaan. Kemudian juga bertanya tentang bagaimana mengobati hati yang sakit. Karena untuk menempuh jalan spiritual di antara syaratnya ya sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau untuk yang kedua ini nanti boleh biar enggak saya ngomong alur ngidul ya. Untuk pertanyaan kedua tentang mengobati hati yang sakit. Dulu kita pernah 1 bulan membahas tentang sakit hati dan patah hati. Bisa dicek ya. Di situ saya menguraikan solusi-solusi perspektif sufisme, perspektif psikologi kalau saya tidak salah. Kemudian perspektif para filosof eksistensialis. Kemudian satunya lagi perspektif stoikisme itu yang saat itu baru laku-lakunya. Nah, coba cari ya solusi-solusi dari patah hati dari 4 jalan ini pernah kita bahas. Cari yang cocok, yang sesuai. Jadi pasti tidak semuanya relevan untuk hidup kita. Maka teman-teman boleh milih. Oh Pak, saya ternyata lebih cocok yang pakai stoik Pak. Kalau pakai yang sufistik agak terlalu dalam. Oh saya lebih cocok yang psikologi Pak daripada yang eksistensial. Monggo saja kalian cari. Wong yo obat itu ada di mana kan kita tidak tahu. Yang penting hatimu tidak sakit lagi. Sebenarnya ini bisa kasuistik, tergantung sakit hatinya karena apa. Tapi solusi di 1 bulan itu saya kira sudah banyak, tinggal kita pilih. Nah menarik yang pertama ini. Tentang kebendaan. Yang kalau berlebihan jadi namanya kalau di filsafat itu materialisme. Pernah terpikir nanti kita 1 bulan akan membahas penuh ya tentang filosof-filosof yang membahas tentang kematerian. Termasuk Demokritos dan lain sebagainya. Ada banyak tokoh-tokoh filosof sampai yang kontemporer yang membahas tentang istilah materialisme ini. Tapi yang dikritik dalam tasawuf biasanya bukan kemudian orang itu tidak boleh bermateri. Karena ada banyak sisi hidup kita yang itu memerlukan materi. Ya termasuk kita perlu makan, perlu minum, perlu biaya untuk pakaian, untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Hanya saja materi ini tidak boleh jadi tujuan. Tidak boleh kemudian kita ketergantungan. Kita menganggap bahwa materi itulah satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Jadi cara kita menyikapi, Pak, kalau kita kaya sekaya-kayanya, tidak apa-apa kalau bisa sekaya-kayanya memang. Tapi jangan terikat dengan kekayaan itu. Jadi jangan dianggap bahwa hartamu, uangmu, kekayaanmu itu satu-satunya yang bisa membuatmu bahagia. Kalau seperti ini berarti sudah ketergantungan. Kamu jadikan kekayaan itu tujuan, jadi segalanya. Yang bermasalah di sini. Jadikan saja materi dan kekayaan itu kalau istilahnya para sufi itu dunia jadikan mazra'atul akhirah. Dunia ini jadikan tempat bertanam untuk akhirat. Jadikan dunia kendaraan. Jangan lari dari dunia, jangan tinggalkan dunia. Jadikan dunia ini dengan segala fasilitasnya, teknologinya, keilmuannya, dan lain sebagainya. Jadi kendaraan untuk menuju akhirat.
Yang dikritik oleh Buya Hamka dan juga para sufi adalah ketika kita terjebak di materi saja. Jadi ketika kita menjadikan materi satu-satunya tujuan hidup sebagai satu-satunya standar untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita. Sebenarnya problemnya di situ. Maka tidak masalah kita masih punya, kalau istilahnya ya dalam tanda petik tadi istilah sifat kebendaan. Tidak masalah kita masih memikirkan dunia, tapi tidak sebagai tujuan finalnya. Karena dunia harus kita jadikan alat untuk mendekat pada Tuhan. Jadi cara menyikapinya begitu. Saya khawatirnya nanti teman-teman, pokoknya saya tidak mau materi semua. Nanti biasanya terus jadi beban. Seperti tadi sahabat tadi, malah jadi beban orang lain. Kita menunggu disantuni orang lain, disumbang orang lain untuk hidup kita. Wong ya kita masih manusia normal yang perlu makan, perlu minum, perlu ini itu, baju juga perlu beli dan lain sebagainya. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua, yang pertama mengapa sih Pak makin kesini kok konsep-konsep tasawuf tadi loh, makin kesini kok makin kesana. Kok makin banyak yang rasanya aneh-aneh. Ini menjawab ini boleh pakai teorinya Hegel tentang filsafat sejarah. Jadi memang sejarah itu pasti akan berkembang, pasti akan bergerak. Kita bayangkan aliran sejarah itu seperti aliran air di sungai. Mungkin ketika dia di hulu dia masih jernih, masih belum terkena macam-macam. Tapi nanti melewati daerah sini yang daerahnya banyak sampahnya, agak bau sampah. Nanti ketika dia melewati daerah yang mungkin banyak bunga-bunganya, dia wangi, bau wangi. Sejarah itu begitu. Kalau dalam istilahnya Hegel, pasti terjadi dialektika. Jadi pertukaran. Ini kalau pakai istilah materi, kalau di Tan Malaka, dulu kita belajar ada istilah pertukaran materi, itu dialektika. Nah, orang misalnya tadi, dalam konsep tasawuf, semula tidak ada konsep-konsep wahdatul wujud dan lain sebagainya. Kenapa kok kemudian rumusan itu muncul? Ya karena ada dialektika. Oh, pengaruh dari tradisi ini, pengaruh dari budaya itu. Oh, ada ulama ini hasil renungan beliau, tafakur beliau untuk menjelaskan wajibul wujud dan mungkinul wujud dan lain sebagainya. Nah, ada dialektika itulah nanti terus muncul konsep-konsep baru. Itu yang menyebabkan sebenarnya bagi saya tambah banyak inovasi dalam tanda petik ya. Konsep-konsep hasil tafakur, hasil tadabbur yang baru harusnya tambah kita kaya dengan perspektif. Hanya saja tentu saja nanti mestinya ketika banyak perbedaan kadang-kadang terus muncul konflik-konflik, kompetisi, rasa paling benar dan lain sebagainya. Ini sih yang harus diatasi. Kalau kita gelisah karena perbedaan agak sulit. Karena hidup ini pasti akan muncul perbedaan. Pasti akan muncul perkembangan-perkembangan. Yang lebih harus kita fokusi bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Kalau cita-cita kita, semoga semua sama seperti pikiran saya semua, itu akan sulit. Itu sudah menjadi sunnatullah. Wa ja'alnakum syir'atan wa minhajan su'uba wa qabaila. Ini sunnatullah. Maka amanat untuk kita bagaimana kita memanage syir'atan wa minhajan syu'uba wa qabaila. Gimana kita menata perbedaan, memanage perbedaan. Belakangan kan muncul banyak kasus-kasus perbedaan yang membuahkan konflik internal agama maupun antar umat beragama. Problemnya bukan kok terus disamakan saja semua, tidak bisa. Problemnya tetap manajemen perbedaannya yang lebih harus diatur. Kemudian bagaimana sih tasawuf itu ketika kita ada di sistem
yang menjebak kita sehingga kita tidak bisa kritis. Ini kalau mengikuti Buya Hamka tadi, ada dua jalan kadang-kadang tasawuf itu. Tasawuf bisa jadi jalan perubahan sosial, sekaligus bisa jadi tempat kita lari, menaungi kita dari tekanan, dari kezoliman. Ini dua-duanya bisa diefektifkan, ya mungkin harus lihat situasi ya. Saya tidak berani yang satu salah, yang satu benar. Tidak, dua-duanya mungkin ada hikmahnya. Karena kadang-kadang hidup itu sebuntu itu, yang kita sulit mencari solusinya. Nah, paling tidak tasawuf bisa meringankan beban kita, meringankan batin kita dengan jalan asketis tadi, mendekat pada Allah. Tapi kalau memang ada peluang berjuang, tasawuf juga bisa jadi power, daya dorong yang luar biasa untuk kita memperjuangkan kebenaran kita. Maka menurut saya menarik tadi pesannya Buya Hamka ya, akal harus tetap tajam. Baca situasi secara detail. Kalau memang memungkinkan menegakkan yang benar yang sedang diinjak-injak, tegakkanlah. Lewat jalan yang masuk akal, yang tidak blunder, yang tidak konyol. Harus taktis. Makanya kan ada hadis Nabi itu, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi. Ini sebenarnya rumusnya jelas. Cuma problemnya perlu kecerdasan kita untuk membaca, ini saatnya saya biyadihi, ini cukup bilisanihi, atau wah ini situasinya tidak mungkin, satu-satunya jalan hanya biqalbihi. Cuma pikiran kita harus cerdas dulu, pinter dulu membaca situasi sehingga bisa membedakan tiga hal itu. Jangan sampai saatnya kita biyadihi malah kita biqalbihi. Saatnya kita bilisanihi kita biyadihi. Konyol kita akhirnya blunder. Nah, ini tadi ya kuncinya cerdas membaca situasi, dan tasawuf bisa mendukung dua-duanya kalau mengikuti teorinya Buya Hamka tadi. Baik, ini nanti pertanyaan tadi mirip dengan pertanyaan ketiga. Bagaimana mengatasi kekacauan dunia ini? Bagaimana cara menjaga integritas tanpa harus mengorbankan idealisme, menghadapi situasi dan lain sebagainya. Jadi memang perlu kemampuan kita membaca situasi, membaca kenyataan hidup ini, kemudian menetapkan posisi kita. Kalau memang saatnya harus berjuang, ayo berjuang, jangan diam saja. Kalau memang Pak tidak bisa Pak, ini di mana-mana buntu Pak, solusinya masih belum Pak, mungkin nunggu waktu, nunggu momen, perlu syarat ini dulu, syarat itu dulu, ya segala syarat kita penuhi. Biar tidak asal-asalan kalau memang kita mau berjuang. Nah ini makanya tadi rumusnya tadi ya. Kalau memang kita perlu kekuatan untuk bertahan, tasawuf bisa jadi solusi. Kalau kita perlu kekuatan untuk aktif bergerak, tasawuf juga bisa jadi daya dorong yang luar biasa. Kemudian terakhir, takholli, tahalli, dan tajalli. Cara untuk takholli yang paling efektif pembersihan diri ini sebenarnya banyak tips-tips dari para ulama juga macam-macam. Silahkan dipilih yang cocok. Saya beri satu alternatif saja. Ada konsep cara untuk membersihkan jiwa, itu modelnya leveling. Yang pertama adalah mari sebanyak mungkin kita minimalkan sekuasa kita unsur dosa dan maksiat dalam hidup kita. Nah, kita cek ya, kita hitung, Pak, saya sering dosa ini, saya sering maksiat itu. Oh, itu kita basmi, kita minimalkan di situ. Saya tahu kalian mesti nanti ngomong, Pak, mana ada manusia yang suci. Ini kan jawabanmu selalu begitu.
Ya, tapi pastikan seandainya kalian berdosa dan bermaksiat itu karena khilaf. Bukan karena sengaja. Saya tahu Pak ini dosa, tapi tidak apa-apalah, nanti tinggal tobat saja toh. Ini sembrono namanya. Beda ya antara meremehkan dosa dengan khilaf, kepleset. Jadi pastikan minimal seandainya masih banyak kotor, itu kotor yang karena kita tidak sengaja. Lupa Pak saya Pak tadi ikut-ikutan bohong padahal. Nah ini masih mudah menyembuhkannya. Tapi kalau kita sembrono, saya tahu Pak itu dosa, tapi tidak apa-apa lah Pak, dosa kecil, wudhu saja rontok itu Pak. Nah, itu bahaya kalau sudah meremehkannya. Jadi pastikan ini. Kalau sudah mampu mengatasi ini, naik satu level. Hapuskan semua keterikatan. Jadi dengan dunia, dengan siapapun, dengan apapun. Terikat itu bukan berarti tidak berurusan ya. Segala yang terikat itu kita menjaminkan hidup kita ke situ. Itu namanya terikat. Pak, kalau tidak ada dia, Pak, wah, tidak mungkin saya sesukses ini. Ini namanya terikat. Kalau tidak ada uang, Pak, tidak bisa saya senang. Ini namanya terikat. Jadi boleh kok, seperti saya bilang tadi, kaya boleh kok, tapi jangan terikat dengan kekayaan. Punya jabatan alhamdulillah, tapi jangan jaminkan hidupmu dengan jabatan, bahwa kalau sudah punya jabatan pasti senang, pasti bahagia, pasti sukses dan lain sebagainya. Ini namanya keterikatan. Jadi keterikatan banyak mengotori batin kita. Kalau sukses di sini boleh naik satu level lagi, membersihkan jiwa kita dari kesia-siaan. Mari kita minimalkan segala yang tidak ada manfaatnya dalam hidup kita. Mari kita pastikan apapun yang kita lakukan itu ada gunanya, ada manfaatnya. Meskipun sekedar nyekrol TikTok atau explore Instagram, tapi ini hiburan saya Pak. Loh, belajar saya ya lewat Instagram ini Pak. Belajar boleh begitu. Tapi jangan iseng saja kok Pak. Sampai 2 jam itu kamu nyekrol dan tidak ada gunanya. Ini namanya kesia-siaan. Pastikan apapun yang kalian lakukan ada manfaatnya, ada gunanya. Meskipun sekedar nongkrong di luar. Pak ini healing Pak, healing. Bukan apa-apa. Biar seger lagi. Besok bisa kerja lagi, ibadah lagi. Oke ya, ini ketika kita bisa bersih dari kesia-siaan, lebih terang jiwa kita, lebih jernih. Dan pada akhirnya penghalang paling berat adalah diri kita sendiri, ego kita. Rasa bahwa aku bisa, aku mampu, aku hebat, aku luar biasa. Itu sering mengotori jiwa kita. Ini tahapan bersih-bersih akhir mungkin yang paling berat. Jihad melawan diri kita. Kalau kita sudah bisa bersih-bersih ini, insya Allah jiwa kita relatif terang. Itulah tazkiyatun nafs dan itulah takholli. Kalau sudah bersih, tinggal kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Pak sulit Pak bersih-bersih tadi Pak. Ada solusi sangat praktis. Apa solusi sangat praktisnya? Sibukkan dirimu dengan kebaikan. Ini, Pak itu langsung jujuk takhalinda. Tapi menyibukkan dengan kebaikan itu Pak, biar yang buruk-buruk tadi, keterikatankah, dosa maksiatkah, kesia-siaankah, tidak dapat waktu dan tidak dapat ruang. Karena sepenuhnya kita isi dengan kebaikan. Jadi kalau tips terakhir ini, kita gusur yang jelek-jelek itu, sehingga dia kehilangan momen, kehilangan ruang, kehilangan waktu. Karena kita sibuk dengan kebaikan. Ini juga bisa jadi jalan untuk membersihkan jiwa. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan ngaji lagi. Tentunya di tema yang berbeda. Dan saya juga belum bisa mengumumkan temanya apa, biasanya ya insidental saja, tiba-tiba saya ingin tema ini gitu. Jadi mohon dimaklumi. Yang minta tema ini, tema itu, harap maklum. Mungkin tidak semuanya bisa dipenuhi, atau insya Allah saya penuhi, tapi waktunya kapan saya tidak tahu.
Saya kira itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.